Hikmah. Kenapa Tuhan beri aku kegagalan? Jika kita diberitahu bahwa hasilnya gagal, maka kita tidak akan pernah mau mencoba. Dan gagal selalu lengkap dengan kecewa, rasa bersalah, menyerah, putus asa. Itu resikonya, karena sudah berani mencoba. Tahu akan gagal tes, aku tidak perlu repot-repot ikut tes, menghabiskan waktu untuk belajar, bahkan begadang sampai malam. Belum lagi harus mengeluarkan modal, beli buku panduan, beli pulsa, ikut tryout, dan semacamnya. Tahu akan gagal menikah dengannya, aku tidak akan pernah mau mengenalnya. Menghabiskan waktu memahaminya, yang awalnya asing menjadi begitu dekat. Setelah dekat, banyak permasalahan yang menguras kesabaran, sering mengalah demi menjaga hubungan kami tetap baik-baik saja. Namun akhirnya, tetaplah selesai. Tahu akan gagal menjadi juara, aku tidak perlu ikut lomba. Capek kesana kemari, menghabiskan waktu dan tenaga untuk latihan, menghabiskan banyak modal, telat makan, belum lagi diatur-atur orang. Tahu akan gagal, aku tidak akan. Ya, itu manusiawi, karena bagaimanapun tidak ada gagal yang membahagiakan seketika itu. Hati kita perlu berproses untuk bisa menerima kenyataan bahwa sudah kehilangan kesempatan, bahwa sudah gagal. Kenapa harus aku? Pertanyaan klasik. Kepada siapa kita bertanya? Adakah hak bagi kita untuk bertanya? Sedang apapun yang terjadi di alam semesta adalah hak Tuhan, adalah kuasa Tuhan. Seperti bertanya, kenapa langit berwarna biru? Kenapa daun berwarna hijau? Kenapa matahari yang bersinar, bukan batu? Kenapa dia yang lulus, bukan aku? Kenapa dia yang menikah dengannya, bukan aku? Kenapa dia yang menjadi juara, bukan aku? Kenapa dan kenapa? Sekiranya itulah yang disebut takdir. Segala sesuatu yang terjadi hari ini sudah Tuhan tulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Takdir menjadi salah satu rukun iman yang wajib kita percayai saat kita memilih Islam sebagai agama kita. Mungkin ada yang bertanya pada diri kita sendiri, kenapa aku terlahir Muslim? Dan kenapa dia terlahir Kristen, Buddha, Hindu, ataupun Konghucu? Lalu, adakah kunci jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di atas? Ada. Tuhan punya kuncinya. Tapi ini bukan soal yang mudah untuk dijawab. Kita sendirilah yang harus berusaha mencari jawabannya. Dan seberapa cepat kita bertemu jawaban adalah sesuai usaha yang kita lakukan. Di sini Tuhan ingin melihat kesabaran, keikhlasan, dan syukur hambanya. Keberhasilan tidak selalu diukur dengan materi, tapi juga dalam bentuk non-materi. Banyak orang yang lulus ujian, tapi kemudian dia menjadi sombong dan kehilangan pangkatnya. Banyak pasangan yang berhasil menikah, tapi kemudian bercerai menjadi pilihan. Banyak orang yang menang lomba, tapi kemudian yang tidak menang justru lebih terkenal, justru lebih dihargai.
Bisa jadi gagalnya kita adalah jalan untuk tidak bertemu kegagalan lain yang sudah menghadang di depan sana. Bisa jadi gagalnya kita adalah jalan lain menuju keberhasilan yang sudah Tuhan buat untuk kita. Bisa jadi gagalnya kita adalah cara Tuhan untuk menjadikan kita hamba yang lebih bersabar, berikhlas, dan bersyukur. Tuhan sudah memberikan banyak nikmat. Jangan karena 1, 2, atau 3 kegagalan kita menyebutnya tidak adil. Tuhan selalu adil dalam setiap rencananya. Semoga yang disemogakan Allah ijabah untuk kita. Semoga Allah mampukan kita untuk mengarungi kisah demi kisah yang sudah Allah skenariokan dengan sangat baik untuk kita. Terus melangkah, terus berjuang, terus bersemangat. Jadikan setiap kegagalan untuk mewujudkan keberhasilan yang sudah menunggumu dengan setia di depan sana.